Lima laisa lillah. Saya punya sesuatu yang mana Allah tidak punya. Umar bin Khattab. Seharusnya saya juga yang resah, bagaimana kita itu memilih, ya kan, atau tidak tindakannya kita atau caranya kita melihat ustadz atau murabi atau yang mengajarkan Islam ke orang-orang yang baru, biar agar tidak, karena hitungannya orang yang baru hijrah itu sifatnya baik, saya pikir baru mengetahui kemana dia ustadz itu suruh ke sini, ya ke situ pasti. Dan pasti orang yang baru itu pasti antusiasnya ke sana tanpa melihat, ya begitu kan biasanya. Namanya kayak anak SD. Kalau bilang salah ada setan-setan ini sudah. Tanpa harus berpikir panjang, tidak mau belajar. Yang penting anak dan saat itu saya yakin saat itu masuk surga begitu. Nah, bagaimana agar kita sebagai kita juga mau menimbah ilmu dengan, bukan juga saya bilang ustadz yang salah, dan maksudnya karena di Islam juga banyak perbedaan, tapi untuk melihat kira-kira ustadz ini loh yang bagus, atau bisa melihat yang mana itu orang ahli sunnah wal jamaah, yang mana sunni itu ustadz, yang mana yang memegang teguh ahlu sunnah wal jamaah, karena semua ini orang bilang ini ahlu sunnah semua. Dan yang seperti itu, Ustaz, bagaimana cara yang kita memilih, atau ya cara-cara kita untuk orang yang baru hijrah memilih lebih baiknya, bagaimana langkah awalnya untuk menghijrah, seperti itu, Ustaz? Jauh sebelum ada viral yang seperti ini. Iya. Banyaknya ustadz-ustadz yang muncul, ya kan, banyak murabi yang muncul, banyak penceramah dai yang muncul. Jauh sebelum itu Nabi sudah bilang. Nabi mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sirin, sahabat Nabi, yang mengatakan bahwa inna hadzal ilma dinun falyanzur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kalian galih dariku ini, kata Rasulullah, bagian daripada agama, dan hendaknya kalian melihat-lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya betul, memang antum bilang bahwa di dalam memilih seorang guru kita mesti selektif juga. Iya, itu. Bukan asal dia berjenggot. Iya kan, suruh imamahnya tebal, jubahnya kayak Batman, luar biasa, dia bisa berjalan di atas angin dan lain sebagainya, terus kita mau kemudian ikut, jangan. Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, kalau ingin mencari seorang guru, lihat amalan ibadahnya, lihat bagaimana istiqomahnya dia. Jangan kau pastikan dia adalah seorang wali sebelum kau lihat di dalam bagaimana dia ketat di dalam mengamalkan agamanya dia. Walaupun dia sudah terbang di awan, walaupun dia jalan di atas air, jangan dulu pastikan bahwa itu guru sebelum kau lihat dia. Karena itu bisa juga setan juga. Bisa jadi setan, sebab kalau terbang burung lebih jago terbang daripada sekedar kita. Benar. Iya itu. Jadi pertama harus kita selektif, lihat. Ustaz, bagaimana Ustaz? Kadang penampilan ini menipu. Iya. Ada orangnya bagus begini, ternyata dia bawa kita ke jalan yang salah. Yang kedua, setelah kita memilih, yang kedua adalah kalau berguru jangan cuma satu ulama, jangan sama satu ulama. Kalau bisa berguru sama yang lain-lain juga, supaya ada perbandingan. Ilmu perbandingan, membandingkan sesuatu itu sangat penting. Saya tidak akan mengetahui rasa itu manis bagaimana kalau saya tidak pernah mengetahui rasa pahit. Iya. Bagi saya sama, hambar. Iya. Dengan adanya perbandingan, khazanah pemikiran kita akan berkembang. Kalau cuma fanatik satu, Nabi mengatakan laisa minna man asabiyah, bukan umatku yang asabiyah itu yang fanatik yang satu. Fanatik. Ini saya tidak ada yang lain. Mesti ada bahan perbandingan. Saya kasih satu kisah. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab, ya kan, pernah mungkin kita dengar cerita ini, bahwa ada satu Arab Badui datang berkata kepada Umar bin Khattab, dia mengatakan, lima laisa lillah, saya punya sesuatu yang mana Allah tidak punya. Umar bin Khattab, sahabat, ulama, di dalam benaknya mungkin Allahu ghani, Allah maha kaya, semua ada sama Allah, makhluk serba kekurangan tidak ada.
Lokoh Arab Badui ini mengatakan dia punya sesuatu yang Lebih. dengan Allah tidak punya. Dengan ilmunya, Sayyidina Umar bin Khattab menghukumi orang ini kafir. Dia sudah cabut pedangnya, dia semua penggal. Datang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, jangan dulu. Dengar alasannya, kenapa sampai dia bilang begitu. Ini maksudnya perbandingan. Jangan pakai ilmu kita sendiri. Harus ada perbandingan. Ketika mendengar itu, maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, apa alasanmu berani kau bilang lima laysa lillah? Saya punya sesuatu yang mana Allah tidak punya. Alasan saya ada. Apa itu? Dia mengatakan saya punya anak dan Allah tidak punya anak. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan lam yalid wa lam yulad? Saya punya orang tua, Allah tidak punya. Saya punya sesuatu yang mana Allah tidak punya. Mendengar itu, ketika ada perbandingan antara Umar bin Khattab mendengar ada perbandingan yang lain, maka Sayyidina Umar mengatakan laula Ali la halaka Umar. Kalau bukan karena Ali, Umar akan binasa. Dalam mencari ilmu pertama harus banyak guru. Banyak referensi kalau membaca buku. Kalau baca buku jangan satu saja, baca yang lain sebagai bahan perbandingan. Yang kedua. Yang ketiga ini penting. Pahami inti ajarannya. Mungkin kita berada di satu kondisi di mana kita tidak mampu mengambil perbandingan. Cuman dia ada satu ulama ini saja di sini. Pasti begitu. Iya, ini satu ini saja. Jadi bagaimana? Pahami dia. Tidak mungkin Islam ini mengajarkan untuk radikal. Tidak mungkin. Tidak mungkin Islam ini mengajarkan untuk perpecahan. Tidak mungkin. Tidak mungkin Islam ini mengajarkan putusnya silaturahim. Andai ada satu ustaz yang mengatakan putuskan silaturahimmu dengan orang tua karena tidak sepaham dengan kita, maka ketahuilah itu bukan ajaran Islam. Jadi istafti qalbak kata Nabi. Istafti qalbak artinya mintalah fatwa dari hati. Tentunya maksudnya minta fatwa dari hati, lihat ini betul tidak ajaran. Adakah Nabi mengajarkan seperti itu? Insya Allah dengan mistar ini, dengan barometer ini, kita akan selamat dalam mencari ilmu. Itu penting. Nah itu, nah ini ada lagi, maksudnya ketika dia, maksudnya kita melihat ustadz yang mau dipelajari, yang mau diambil ilmunya. Nah, ketika si ustadz ini bukan mengkafirkan ya, tapi secara tidak langsung bilang, oh tidak, ustadz itu salah, itu mudah menyalahkan. Itu, atau bagaimana kira-kira pendapatnya antum itu? Begini. Apa perlu tidak? Jangan dulu ke situ, atau nantilah ilmu belum cukup. Nanti kalau sudah cukup baru kau bisa masuk ke dalam majelisnya begitu. Betul. Nanti maksud saya kalau seandainya ada beberapa ustadz yang sangat mudah menyalahkan tradisi orang lain, mudah mengoreksi pendapat orang lain. Saya pikir jika ada ustadz yang mudah sekali, gampang sekali menyalahkan pendapat orang lain, itu tanda bahwa ustadz tersebut sebenarnya murabbi, pembimbing. Seorang pembimbing itu dia tahu keadaan muridnya. Dia seperti dokter. Jangan terus dikasih begini nanti dosisnya tinggi, error dia. Pelan-pelan. Dalam membina umat ini butuh waktu, butuh masa. Kalau mudah sekali mengkafirkan, ini tanda bahwa dia sendiri tidak paham konsep umat Nabi Muhammad itu sendiri. Iya, mengkafirkan atau membilang bid'ah apa segala macam. Bahkan mereka membawa sebuah dalil iya, yang mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu yang ikut Rasulullah. Dan dia mengatakan saya ikut Rasulullah, ikut saya, jangan ikut yang lain. Nanti kau termasuk daripada 73 yang masuk neraka. Ini pendapat yang sempit. Ya, ini juga saya mau 73 ini jadi orang, oh tidak, saya punya golongan, saya punya ini seperti itu yang bikin, yang sebenarnya mereka harus belajar untuk teman-teman hijrah. Kita sebaiknya jangan dulu langsung pergi ke atas. Gitu. Seperti misalnya kalau saya hematnya saya itu simpelnya, kita kan ada TK dulu. Ada tahapan. Iya, ada SD dulu. Iya kan, kalau seandainya seperti tadi yang bilang orang Baduy, Tuhan itu tidak ada lebih ada yang salah satu Allah tidak memiliki seperti apa yang saya punya, seperti itu.
Nah, sedangkan orang yang berilmu seperti Umar bin Khattab Umar saja bin- sudah begini kan begitu. Makanya apalagi dengan yang kita. Iya. Aduh. Jadi saya sekilas langsung berpikir begini. Bagaimana dengan keadaan teman kita yang coba belajar tasawuf? Nah, seperti itu ya. Saya langsung sudah tahu lagi disamar-samarkan. Cuman saya herannya itu bicara soal menggampangkan atau bicara apa namanya? Orang kan rujukannya mereka itu seperti Jalaluddin Rum, iya kan Sufisme seperti itu. Tapi kalau saya pikir kalau untuk belajar dasar, kalau menurut saya belajar dasar bukan dari Jalaluddin Ruminya yang untuk kita belajar dasar agama seperti itu. Maksudnya takutnya atau belajar tasawuf bicara soal alif, ya, waw apa segala macam itu. Nanti pada akhirnya seperti itu tadi, atau mereka sering baca buku Sesiti Jenar apa segala macam itu. Jadi atau bagaimana Ustaz, kita belajar untuk di dasar dulu, dasar untuk belajar, atau kita berhijrah belajar dasar untuk belajar agama gitu kan ya. Apa tawaran pertama Ustaz, misalnya selain memilih Ustaz tadi, sebaiknya kita apa dulu? Belajar apa dulu gitu. Iya, apa yang harus kita lengkapi dulu? Ya kan pakai celana apa dulu kita, baru kita pergi ke sekolah begitu. Iya, itu yang sebenarnya daripada selain memilih tutor. Itu. Jadi maksud saya begini, setelah kita memilih satu guru mana yang tepat, apa yang kemudian kita lakukan, tahap apa yang kita lakukan untuk kesana toh? Ya, yang terpenting adalah memahami hukum Islam gitu kan. Betul. Orang yang kata guru kami, orang yang mementingkan sunnah tanpa mementingkan hal-hal yang wajib. Menurut saya orang yang lebih mementingkan hal-hal sufisme, menyelam dalam lautan sufi, kemudian melupakan tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, hukum dasarnya. Itu seperti orang yang memakai mahkota dengan keilmuan yang luar biasa, pakai mahkota, tapi dia telanjang, tidak pakai baju. Dia mementingkan sesuatu yang wah, yang orang bisa tertarik, orang bisa tahu dia ini. Tapi hal-hal yang dasar, yang sepele dia tinggalkan. Iya, itu dia. Seorang murabi yang tepat adalah orang yang diajarkan tuh, atau seorang yang ingin mencari seorang murid lah, ingin mau belajar. Sebenarnya yang dia harus lakukan adalah apa saja yang diwajibkan oleh Allah untuk dia. Itu dulu yang dia harus kerjakan. Tentunya dengan bertahap. Bertahap. Jangan langsung saya mau langsung tinggi. Ini takutnya nanti dia salah. Nah, dia punya apa? Begitu. Punya tangga untuk sampai ke sana. Cara Saya kasih logika, analogi seperti ini. Di dalam syariat kita itu ada istilahnya namanya kajian sufi, ada istilahnya kajian sufi itu ada namanya syariat. Itu tangga pertama. Syariat itu kita belajar bagaimana istinja. Ngapain kita tahajud tengah malam tapi istinja nggak beres? Bersihkan ini, bersihkan itu. Tentang air dibahas, mana air saja yang bisa tohara itu. Iya. Itu di dalam mazhab Syafi'i pertama kali ente belajar fikih mesti belajar tohara. Iya, itu satu. Tidak ada belajar tahajud bagaimana, belum. Ini pondasi dasar syariat. Nanti setelah belajar syariat baru kemudian kita naik sedikit namanya faridat. Kemudian naik lagi hakikat, kemudian ma'rifat. Ini tangga-tangga. Ini kalau sudah seandainya kita pijak seperti lift. Kalau kita sudah masuk pada tahap pertama, dengan sendirinya kita akan naik pada derajat yang paling tinggi. Tidak tanpa perlu harus lagi mencari tahapan. Tidak perlu. Jalankan saja syariat, nanti insya Allah. Analoginya seperti ini syariat itu. Dia mengetahui sesuatu itu dari seperti begini. Dari sini kita mau pergi ke Sis Al-Jufri. Dari sini mau pergi Sis Al-Jufri itu butuh kendaraan. Kendaraan ini namanya syariat dalam analogi ini. Antum mau naik apa saja. Ada yang cepat naik mobil, ada yang naik motor lebih cepat, ada yang berjalan kaki, pasti sampai. Itu namanya syariat, kendaraan yang kau pakai untuk
berjalan di dunia Allah ini. Kemudian tarikat itu jalan yang kau tempuh. Lewat mana ente? Lewat Kasubi kah? Iya. Jalan yang jauh atau mau lewat Manado dulu? Terserah ente. Ada namanya hakikat. Hakikat itu ketika ente sampai di Sis Al-Jufri, mau ngapain? Saya mau ziarah ke kuburnya guru tua, itu namanya ma'rifat. Dengan kita mempelajari, antum tidak akan sampai di kuburnya guru tua kecuali ente mesti berjalan atau naik kendaraan. Iya. Itu. Dengan ente sebenarnya sudah naik, niat mau ke sana, insya Allah akan sampai. Nah begitu juga dalam kita yang hijrah ini. Tak usah dulu pikirkan yang jauh-jauh. Iya. Memikirkan sesuatu yang di dalam tubuh, di mana huruf, akhirnya tidak sampai-sampai sebab kau tidak berpijak pada tempatnya. Kita langsung loncat pada tangga yang paling tinggi, imma jatuh atau patah. Iya. Makanya karena mempelajari begitu kan mudah kan begitu. Apalagi ya insya Allah supaya tidak benar. Apalagi ketika melihat Islam ketika dia sudah berbeda secara psikologinya mungkin berbeda. Anak lebih Islam daripada anak karena belajar soal ini kan, atau lebih berdiam-diam atau apa segala macam. Nah seperti itu yang saya khawatirkan. Nah ada juga teman-teman saya juga seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah kembali ulang. Teman pesantren juga pernah ada seperti itu saat itu. Karena memang dia pintar, artinya memang alhamdulillah dia juga ingin mengetahui agama lebih daripada kita. Maksudnya itu proudnya untuk dia seperti itu. Cuman makin kemarin kan memang sama seperti yang bilang tadi mencari. Biarkanlah dia itu berjalan sendiri, ya kan, tanpa harus langsung ini ya. Kadang salah ke situ. Nah, perlu kita garis bawahi juga berjalan maksud saya itu dia mesti paham rambu-rambu, dia mesti belajar. Jangan ya jalan saja. Ini salah juga. Satu arah ini. Iya. Iya betul. Saya mau jalan kan, jangan. Harus belajar. Iya. Supaya kita bisa mengetahui oh, ini salah, lampu merah jangan. Ada rambu ke kiri berarti kiri ini. Itu. Dengan berjalan, maksudnya berjalan ya tentunya dengan belajar. Bukan saya mau jadi sufi sudah saya mau sembahyang saja, tapi tidak belajar syariat. Ini salah. Padahal itu kan mungkin ada apa namanya itu banyak memang teman-teman yang suka-suka dengan syair-syair seperti itu. Tapi setidaknya ada ya rukun-rukun Islam, iman itu justru itu yang kita hatamkan dulu. Kalau saya mesti begitu. Ya, itu yang harus dipelajari. Poin pertama lah. Poin pertama. Kalau saya ke situ kadang kalau saya bicara langit-langit bumi itu kau pun menjadi bumi. Gitu. Jadi rukun apa segala macam seperti itu untuk teman-teman. Kita juga baru tahap sebenarnya rugi sebenarnya kita ini. Bayang tahu ya Allah. Cuman seperti itu. Tapi satu terakhir Ustaz. Saya ini penasaran dengan kata tasawuf tadi ini. Itu tasawuf itu apa itu? Ya, tasawuf ini juga perbedaan pendapat di kalangan ulama. Cuman mayoritas ulama mengatakan tasawuf itu asal katanya dari sofa. Sofa ma'un safi artinya air yang jernih. Tasawuf adalah orang yang mencoba untuk memurnikan hatinya, membersihkan hatinya. Imam Al-Ghazali itu dia memberikan tips-tips untuk membersihkan hati. Tapi tentunya lewat pijakan yang betul. Iya. Imam Al-Ghazali itu ada mengatakan ada 3 proses. Ada yang pertama tahalli sama tahalli. Tahalli itu artinya khali artinya sepi. Membersihkan hati kita ini dari perkara-perkara yang buruk, benci, dendam, kesumat, dibersihkan semua dulu. Dan itu punya proses panjang untuk mencabut diri dari perbuatan yang tidak benar, itu prosesnya panjang. Kemudian setelah nanti bersih semuanya, yang jahat-jahat itu keluar dari hati, ada lagi satu namanya tahalli. Beda kho dengan ha. Ha artinya tahalli itu artinya menghiasi diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ibadah, sembahyang. Di sini butuh syariat ini. Butuh mana sembahyang yang betul, bagaimana. Sudah dia buang yang jahat, dia masukkan yang bersih. Nah, bagaimana dia mengetahui ini bersih atau tidak? Ya pelajari. Belajar istinja, belajar ini. Sudah dia masuk,
sudah dia kasih bersih, insya Allah ada satu lagi namanya jin, namanya tajalli. Tajalli itu dia akan melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dialami oleh sahabat-sahabat. Apalagi Imam Ali pernah berkata, lau kusyifatil ghita mazdadtu yaqinan. Andai langit ini Allah bukakan rahasia-rahasia, Allah perlihatkan kepadaku bagaimana ribuan malaikat bertasbih di atas langit ini, sudah tidak lagi bertambah imanku, sudah pas, sudah maksudnya tidak bergerak sudah hatinya. Dia cuma sama Allah saja. Dan semua orang, itu yang saya bilang tadi, orang yang belajar syariat sebenarnya secara tidak langsung dia sudah menyelam dalam lautan tasawuf sebenarnya. Iya, tanpa harus pakai step-step, harus begini dulu. Sebenarnya bukan begitu, bukan cara, artinya keliru kalau menurut saya untuk teman-teman yang baru mau hijrah terus bicara soal tasawuf itu kayaknya keliru. Sangat keliru. Sebab bagaimana dia mengetahui bahwa dia sudah berada di dalam Ka'bah kalau dia tidak pernah mempelajari Ka'bah? Nah, iya. Begini, di kehidupan manusia itu, kalau di zaman dulu, ibaratnya kita kembali ke zaman dulu nih, zaman dimana belum ada listrik, belum ada. Orang tua-tua dulu kita di tanah Kalukubula ini, ada orang naik haji datang kepada dia mengatakan bahwa, Mangge, kita sembahyang menghadap kiblat sana, di arah sana itu ada Ka'bah. Ada Ka'bah. Dia rimba Ka'bah tuh. Ka'bah itu segi 4, navuri ya. Warna hitam dia. Jadi dia dengan ilmu pengetahuannya, dia tahu bahwa di arah kiblat sana ada Ka'bah. Ka'bah itu segi 4 warna hitam. Itu ilmunya dia sama dia. Jadi selama ini dia ibadah, dia bilang menghadap kiblat. Ilmu orang tua seperti ini itu masih standar. Suatu ketika Mangge ini dapat undangan naik haji, dia berangkat sudah. Ketika sampai pada pintu gerbang Ka'bah, dia bilang, oh itu sudah betul apa yang dikasih tahu orang-orang itu. Ka'bah itu segi 4 warna hitam. Tapi keilmuannya Mangge ini sudah berubah dari sebelum. Yang sebelumnya dia cuma dapat kabar, tapi sekarang sudah ainul yakin, dia lihat, oh ini tingkat keyakinannya lebih tinggi. Setelah itu dia merapat ke Ka'bah. Dia sudah sentuh ini Ka'bah. Artinya bertambah ilmu pengetahuannya tentang Ka'bah. Oh ternyata hitam itu kainnya, bukan batu-batunya. Oh pikirannya batu. Iya. Ternyata besar juga Ka'bah, yang tidak kecil kayak yang di sejadah-sejadah. Ilmunya lebih tinggi. Iya. Kemudian subhanallah, Mangge ini dapat rezeki, dia masuk ke dalam Ka'bah. Ketika dia masuk di dalam Ka'bah, dia sudah tidak lihat warna hitam lagi, dia sudah tidak lihat kotak 4 itu bagaimana. Yang dia lihat cuma dirinya dengan ruangan yang kosong. Orang yang belajar tasawuf langsung pada tingkatan tinggi itu sama dengan orang yang tidak tahu Ka'bah, tidak pernah melihat Ka'bah, tidak pernah menyentuh Ka'bah, tapi mengaku-ngaku saya di dalam Ka'bah. Padahal dia di dalam WC. Iya kan begitu? Iya. Dari mana kau mengaku saya Ka'bah, padahal kau sendiri definisi Ka'bah kau tidak tahu. Bagaimana kau mengaku bahwa kau adalah orang yang tinggi ma'rifat kepada Allah, padahal yang diwajibkan kepadamu kau tinggalkan. Ini ada penyakit. Penyakit merasa lebih dari orang lain gara-gara sudah belajar begitu, itu penyakit yang baru. Seperti iblis yang mengatakan bahwa ana khairum minhu, saya lebih bagus dari Adam. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada pesan untuk teman-teman yang mungkin menonton, ada pesan, mungkin ada tausiah, mungkin 1 menitan bisa untuk kasih sedikit. Apa dulu? Begini, di dalam kehidupan kita ini saya teringat ada satu ulama besar namanya Al-Imam Athaillah As-Sakandari, Al-Iskandari, Alexandria atau sekarang disebut Mesir. Al-Imam Athaillah As-Sakandari itu dia menulis satu buku namanya Al-Hikam, kumpulan hikmah-hikmah. Salah satu dari hikmahnya itu yang sangat saya dengar sampai sekarang masih masuk di dalam hati dari pengajaran guru-guru kita. Beliau mengatakan bahwa sawadiqul himami la tahriku aswar al-aqdar.
Imam Athaillah Sakandari mengatakan bahwa sawabikul himmah yang kuat. Himmah itu artinya tekad yang kuat itu. Tekad yang kuat yang muncul dari dalam dirimu itu. La tahriku aswaral aqdar. Sekuat apapun kau punya keinginan, sekuat apapun planning dan keinginanmu itu tidak akan mampu merobek pagar takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita di dunia ini berusaha, jangan sampai kita yakin dengan usaha ini saya akan sukses. Lah, kita sekedar cuman mengetuk pintu Allah. Ya Allah, dengan ini mudah-mudahan kau buka. Ada orang terlalu sombong dengan amal. Sombong dengan amalnya melupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang terlalu kecewa, terlalu sayang dengan pasangannya. Allah takdirkan pisah, kecewa, stres, bunuh diri. Lah, sebesar apapun usaha kita tidak akan mampu merobek takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada diri kita sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berusaha, berdoa, mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang hari ini sering galau gara-gara keinginan-keinginannya tidak pernah dipenuhi. Yakinlah bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu kepada kita pada waktu yang Dia inginkan, bukan yang kita inginkan. Di momen yang Allah mau, bukan di waktu yang kita mau. Dan Allah memberikan sesuatu yang kita perlukan, bukan apa yang kita mau. Itu penting kita ketahui. Allah itu seperti, ibaratnya kasih sayang itu seperti seorang ayah kepada anak kecil. Ada anak, seorang ayah punya anak yang masih kecil. Anak yang kecil ini minta samurai yang tajam. Tentunya ayah yang bijak dia tidak mau kasih. Dia kasih sesuatu yang dia perlukan, bukan yang dia inginkan. Dikasih pisang, dikasih apel. Ini saya kau makan. Sebenarnya secara mata zahir tidak adil. Yang saya minta adalah samurai. Bukan ini. Ini menunjukkan bahwa ayah yang bijak adalah ayah yang memberikan sesuatu yang diperlukan, bukan yang diinginkan. Demikian juga Allah kadang memberikan sesuatu bukan dengan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita perlukan. Ini penting buat kita, untuk diri saya juga. Saya pikir ini saja mungkin pengajaran buat saya, buat kita semua. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Ya, marhaba. Kron, mungkin kamu yang mau dapat jodoh, kamu belum toki pintu Allah. Iya, Masya Allah. Yang sudah 32 umurnya, kamu belum toki pintunya, makanya toki. Dengan apa caranya? Sembahyang kita. Mungkin begitu cara Mbak toki. Assalamualaikum. Mungkin begitu. Mungkin belum dikasih kamu semuanya. Oke, terima kasih banyak. Syukran kasiran Ustadz Ali Zainal Abidin. Terima kasih buat Sultan yang sudah kasih kita minuman biar tidak gerah di leher apa semua, biar tidak haus. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport tim teknis yang di belakang sana. Nanti kita next konten selanjutnya kita akan buat podcast yang lebih menarik, dan insya Allah ini dapat memberikan tambahan ilmu walaupun cuma sedikit untuk kamu yang penonton yang cerdas. Oke, ini saja. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih untuk kalian semua. See you next time. Bye.